bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Muhammad Hatta yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamasi dan juga Wakil Presiden pertama Indonesia. Namun, di balik gelarnya, Bung Hatta adalah seorang pemikir, ekonom, dan pejuang kemerdekaan yang prinsip hidupnya sederhana, jujur, dan penuh dedikasi untuk bangsa. Masa kecil dan pendidikan awal. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Furdekok, Sumatera Barat, yang kini dikenal sebagai Bukit Tinggi. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang religius dan terpandang. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, adalah seorang ulama, namun beliau meninggal saat Hatta masih bayi. Ibu Hatta, Siti Saleha, beserta keluarga besar mendidik Hatta dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sejak kecil, Hatta menunjukkan minat besar pada pendidikan. Ia menempuh pendidikan di ELS di Padang, kemudian melanjutkan ke Mulo. Pada usia 16 tahun, ia bergabung dengan Jong Sumatera Nenbon, organisasi pemuda yang berfokus pada kesadaran budaya dan pendidikan. Studi di Belanda dan awal perjuangan politik. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan studi ke Handel Hogeschool di Rotterdam, Belanda, untuk memperdalam ilmu ekonomi. Di Belanda, Hatta mulai terlibat dalam pergerakan nasional. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau PI, sebuah organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 1926, Hatta menjadi ketua PI. Ia berhasil membawa organisasi ini ke arah yang lebih radikal dan vokal, menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Hatta juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh internasional melalui Liga Melawan Imperialisme, yang membuat perjuangan Indonesia dikenal di dunia internasional. Kembali ke Indonesia dan pengasingan. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke tanah air dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia Baru atau disebut PNI Baru bersama Sultan Syahrir. Partai ini menekankan pendidikan politik rakyat dan perjuangan tanpa kekerasan. Namun, aktivitas politik Hatta membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1934, Hatta bersama Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Digul, Papua, lalu dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Selama masa pengasingan, Hatta tetap aktif membaca, menulis, dan merumuskan strategi perjuangan. Disinilah ia menunjukkan keteguhan prinsipnya bahwa perjuangan harus dilakukan dengan cara bermartabat. Era pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Hatta dibebaskan dari pengasingan. Ia kemudian bekerja dalam organisasi yang dibentuk Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat, Putera, dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada malam 16 Agustus 1945,
Hatta dan Soekarno bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno membaca proklamasi, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kontribusi di pemerintahan. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta memainkan peran penting dalam membangun fondasi pemerintahan baru. Ia juga menjadi Perdana Menteri dalam beberapa periode, menghadapi berbagai tantangan seperti agresi militer Belanda dalam perundingan Linggarjati dan konferensi Meja Bundar. Hatta berhasil mengamankan pengakuan kedaulatan Indonesia. Sebagai ekonom, Hatta memperjuangkan ekonomi berbasis kerakyatan. Ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena dukungannya terhadap koperasi sebagai cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, perbedaan pandangan politik dengan Soekarno membuat Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956. Ia tidak setuju dengan arah politik otoriter yang mulai berkembang di era demokrasi terpimpin. Kehidupan pribadi dan prinsip hidup. Hatta menikah dengan Rahmi Rashim pada tahun 1945. Pernikahan mereka dikaruniai 3 putri, yaitu Mutia, Gemala, dan Halida. Dalam kehidupan sehari-hari, Hatta dikenal sebagai pribadi sederhana dan teguh memegang prinsip kejujuran. Hatta sering berkata, "Aku rela dipenjara bersama buku karena dengan buku aku bebas." Kalimat ini mencerminkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan yang tak pernah pudar. Akhir hayat dan warisan. Muhammad Hatta meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Jakarta dalam usia 77 tahun. Meskipun telah tiada, warisan pemikiran dan perjuangannya tetap hidup. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi, seperti Universitas Bung Hatta di Padang dan Museum di Bukit Tinggi. Hatta dikenang sebagai sosok negarawan yang mengutamakan moralitas, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Bung Hatta adalah bukti bahwa perjuangan sejati tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kejujuran dan prinsip yang kokoh. Inilah Bung Hatta, seorang pemimpin yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga membangun landasan bagi Indonesia yang merdeka, adil, dan sejahtera. Namanya akan terus hidup sebagai salah satu pahlawan terbesar bangsa Indonesia.